Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mubarokah. Saya adalah peserta PPGB 1 tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Saya merupakan guru SKI di MA Banda Tajul Ulum. Di dalam video pembelajaran saya akan merekam kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Pembelajarannya saya gunakan Project Based Learning atau BJBL. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali kegiatan kita, bolehlah mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ya, nanti. Ya, saya absen satu-satu ya. Nah. Satu, Nabila Aska, Niswatun. Yang terakhir Zahrotul Khairun Nisa. Nah. Semangat pagi. Pagi. Yo, kurang kompak. Semangat pagi. Pagi. Nah, untuk menambah semangat lagi, SKI semangat belajar sejarah. Ya, kemarin kita membahas tentang apa? Fathu Makkah. Apa sih arti dari Fathu Makkah? Kebijakan Rasulullah dalam membebaskan Makkah. Nah, dari Fathu Makkah kemarin kita sudah belajar tentang kebijaksanaannya Nabi. Yang pada saat itu Nabi ini saking bijaksananya membebaskan kota Mekah dengan tidak tanpa peperangan. Nah, tapi setelah kita membahas Fathu Makkah, karena kita sudah membagi kelompoknya masing-masing, kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Mbak Zakira, ya silakan Mbak Zakira. Orang-orang terpilih yang menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Zakira. Ya. Karena kita sudah membagi kelompok, nah tentang materi Khulafaur Rasyidin, ada siapa saja dalam Khulafaur Rasyidin khalifah yang dipilih itu? Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat-empatnya ini mereka adalah orang-orang yang terpilih. Yang namanya orang yang terpilih pasti memiliki prestasi. Nah, prestasinya dalam khalifah yang pertama, prestasi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau
memerangi orang-orang murtad. Karena dari umat sebelumnya mereka hanya beranggapan saya percaya dengan nabi, saya percaya dengan rasul. Makanya mereka tidak percaya tentang kekhalifahan sekarang dan mereka keluar dari Islam. Nah, kemurtatan itulah yang menjadikan semangatnya Abu Bakar untuk menarik para umat untuk mempercayai agama Islam. Yang kedua adalah memodifikasi Al-Quran. Memodifikasi Al-Quran ini hubungannya karena beliau menganggap Al-Quran masih tertulis di pelapah kurma, di tulang, di kayu, terus ada di pohon, nah dan lain sebagainya itu. Makanya beliau menganggap Al-Quran ini belum dimushafkan secara sempurna. Makanya beliau memiliki inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dan menulis kembali. Prestasi yang berikutnya tentang Abu Bakar adalah memperluas wilayah atau dakwah di semua wilayah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki prestasi yang pertama perluasan wilayah. Setiap khalifah selalu memiliki tugas untuk mendakwahkan umat Islam ke seluruh wilayah. Jadi semuanya ada untuk memperluas wilayah. Yang kedua, prestasi dari Umar bin Khattab adalah menata administrasi keuangan negara. Salah satu hubungan beliau ini, beliau menata kembali administrasi-administrasi yang ada, terutama dalam administrasi keuangan. Yang ketiga, membuat kalender hijriah. Dari kalender hijriah, siapa yang ada di sini yang hafal tentang kalender hijriah? Ya, hafal? Biasanya Bu Lela menghafalkan ini sama anaknya Bu Lela. Ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab wa Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Ma'adul Hijjah. Itulah nama bulan Hijriyah bagi umat Islam. Nah, itu adalah kalender buatannya Umar bin Khattab. Yang berikutnya nanti kita akan bahas dari LKPD yang sudah Bu Lela buat. Nah, nanti ada Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah ini, kalian memilih khalifah siapa aja yang kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian sesuai dari LKPD yang sudah saya bagikan ini nanti. Oke, silahkan. Silahkan. Sebelum melanjutkan diskusi kali ini, kita akan menyanyikan lagu seperti materi yang kita bahas ini tentang kekhalifahan. Ya, ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya kalian diskusikan sesuai kelompoknya masing-masing, kemudian cari materi yang kalian akan bahas mulai dari 4 khalifah itu tadi, dan yang selanjutnya kalian cari 2 orang atau 3 orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, silahkan dibuka, dibahas tentang LKPD. Nah, ini. Ya, kelompok ini memilih sahabat Khulafaur Rasyidin siapa ini?
Umar bin Khattab. Kenapa memilih Umar bin Khattab? Karena keberaniannya Umar bin Khattab dan menjadikan masjid lebih indah dan megah. Oh, ya seperti itu. Jadi Umar bin Khattab ini salah satu prestasi selain membuat kalender Hijriyah, juga menjadikan Masjid Nabawi menjadi lebih indah. Ya, saya lihat sudah bagus. Tinggal nanti dikasih kelompoknya ya, nama kelompoknya. Nah, ini milih Khulafaur Rasyidin siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Oh ya, kenapa kok memilih Khulafaur Rasyidin Ali? Alasannya apa? Karena beliau adalah salah satu khalifah yang sangat mahir dalam peperangan, sangat ahli. Beliau sangat bijaksana dalam membentuk strategi peperangan. Nah, strateginya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, karena beliau terkenal dengan keberaniannya, nah beliau ini bisa memimpin dari berbagai peperangan, dan itu bisa dikatakan Khalifah Ali ini salah satu strategi perangnya bagus. Wah, di sini lebih meriah lagi. Yang dipilih Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Nah, kenapa memilih Abu Bakar? Karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki keteladanan yang cukup pendirian dan semangat yang kuat, tekad dalam hal apapun, dan berpegang pada kebenaran dan berkorban demi kewibawaan Islam. Ya, karena kekukuhan atau keberaniannya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, beliau ini adalah salah satu pencetus atau pembuat Al-Quran, pengumpul mushaf Al-Quran yang pertama. Nah, pasti penuh tantangannya. Nah, makanya perkorbanan Abu Bakar ini dikatakan luar biasa. Dari semuanya saya lihat sudah siap untuk mempresentasikan. Siapa dulu nih yang mau mempresentasikan? Ini. Oh ya, kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan cari 2-3 orang yang sudah disiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap, yaitu Abdullah bin Utsman bin Amr At-Tami. Nama ayah Abu Quhafah, seorang tunanetra. Nama ibu Salma bin Sokher. Setelah masuk Islam bernama Ummu Khair. Setelah masuk Islam, Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Peninggalan Abu Bakar, mushaf Al-Quran, 2 daerah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Masa kekhalifahan menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah, 2 tahun 3 bulan di usia 60 tahun. Beberapa prestasi yang ditorehkan sebagai hasil usaha keras beliau: 1. Memerangi orang-orang murtad. 2. Kodifikasi Al-Quran. 3. Perluasan wilayah Islam. Kedudukan Abu Bakar. Kedudukannya di sisi Rasulullah: 1. Dikenal dengan sebutan As-Siddiq, selalu membenarkan berita Nabi tentang berita gaib. 2. Dikenal juga dengan sebutan Atiq, orang yang dibebaskan api neraka. Keteladanan: 1. Teguh pendirian. 2. Selalu semangat. 3. Tekad yang kuat. 4. Berpegang pada kebenaran dan berkorban jiwa harta demi membela kewibawaan Islam. Jasa-jasa Abu Bakar: 1. Menumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. 2. Memerangi suku-suku yang tidak membayar zakat. 3. Memberantas pemberontakan dari orang-orang yang murtad. 4. Menguasai Zaid bin Sabit untuk menyusun mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. 5. Memperluas wilayah penyebaran agama Islam. ke 1. Hiroh dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab. B. Anbar dan Persia. C. Daumatul Jandal. D. Firat Kaziman. E. Yamuk Syam. F. Syria. Demikian hasil diskusi kami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, Farha Aulia.
Perkenalkan, nama saya Farka Aulia dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Ingin bertanya, mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Nah, di sini kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sebutan As-Siddiq? As-Siddiq sendiri mempunyai arti orang yang selalu membenarkan berita Nabi tentang berita gaib. Nah, berita gaib tersebut salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Di kalangan orang-orang murtad yang tidak mempercayai Nabi Muhammad Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj mempunyai arti Isra yaitu perjalanan pada malam hari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj sendiri mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad ketika malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu pun semalaman dengan mengendarai buraq. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, berakhirnya dari diskusi itu tadi berarti tentang Khulafaur Rasyidin kita sudah selesai. Dah, siapa yang ada di sini semuanya? Tadi kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Apa arti Khulafaur Rasyidin? Orang yang istimewa yang menjadi generasi penerus Nabi saat Nabi sudah wafat. Ya, generasi penerus Nabi saat Nabi sudah wafat. Itulah Khulafaur Rasyidin. Pelajaran yang berikutnya adalah tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Semoga materi besok lebih semangat lagi. SKI, semangat belajar sejarah. Dengan berakhirnya kita pada pertemuan kali ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dari awal sampai akhir. Nah, ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berkemas-kemas sambil mengumpulkan hasil peta konsep yang sudah dibuat. Silahkan. Saya tutup dengan salam. Semoga pertemuan kali ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung pulang ya, belajar yang rajin, semangat belajar. Nah, tetap semangat dan fokus. Tujuan dari rumah. Ya, semangat ya.